Dimulai saja Mega Putri. Oke, silakan dimulai saja. Ya. Oke, saya mulai ya, Pak. Silakan dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini saya mewakili kelompok 2 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Nah, adapun materi yang ingin kami sampaikan yaitu makna negara hukum dan HAM dalam tragedi Trisakti. Jadi kami mengambil contoh kasusnya itu tragedi Trisakti. Adapun nama anggota kelompok yaitu Alda Putri Fortuna, Muhammad Fajar Al-Fatih, Mega Putri Wijaya, saya sendiri Cindy Antika, dan Wafik Akila Faruliani. Oke, untuk yang selanjutnya bisa di next slide. Nah, untuk yang pertama akan dibahas oleh Alda. Kepada Alda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian HAM dan makna negara hukum. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Yang kedua yaitu makna negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Next. Nah, di sini ada pun jenis-jenis HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yaitu hak untuk seperti hak memeluk agama. Nah, yang kedua hak asasi ekonomi. Yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah. Yang keempat ada hak asasi politik. Yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya. Yang keenam ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Alda atas penyampaian materinya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mega Putri Wijaya. Kepada Mega, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peristiwa Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap sejumlah mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kala itu, pemerintahan masa Orde Baru sudah berlangsung selama 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki berbagai kebijakan yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, namun ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi penyampaian dari Mega mengenai sejarah dari peristiwa Trisakti tersebut. Nah, untuk selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wafik. Kepada Wafik, saya persilakan.
Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi peristiwa Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Pada pukul 12.30, aksi mereka dihalau oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Mahasiswa panik dan berjatuhan korban. Pada pukul 8 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Wafik. Lanjutkan materinya. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan diteruskan oleh Fajar Al-Fatih. Kepada Fajar, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu ada dampak peristiwa Trisakti, yaitu berdampak pada krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Jadi next Mbak slide-nya. Nah, yang terakhir ini ada penyelesaian dan solusi peristiwa dari Trisakti. Untuk penyelesaiannya, dalam peristiwa 12 Mei 1908 ini yang terjadi, pemerintah yang bertanggung jawab sampai saat ini belum menemukan titik terang siapa pelaku yang harus bertanggung jawab, walaupun tim investigasi sudah dibentuk. Nah, solusinya penghilangan tindak penegakan yang dulu dilakukan pada masa rezim Orde Baru di berbagai bidang, seperti kebebasan berpendapat mulai terbuka, dilindungi HAM yang menjadi indikator perubahan sosial di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini untuk yang pertama kita membatasi pada 3 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya. Iya, Galuh, silakan. Terima kasih, Cindy. Jadi tadi kan ada yang bagian penyelesaian itu kan dikatakan bahwa kasus ini belum selesai kan. Lalu saat ini kasusnya sendiri sudah sampai tahap apa sih kasus Trisakti itu? Karena kan kejadiannya udah lama banget. Dari pemerintah sendiri bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Galuh kami tampung dulu serta kami diskusikan untuk jawabannya. Dari yang lain masih ada 2 pertanyaan yang kami buka. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Saya Cindy dari kelompok 7 mengajukan pertanyaan. Silakan Erni. Oke, bahwa pada tahun 1998 sudah terjadi kasus peristiwa Trisakti. Nah, sebenarnya, dan itu kan tentang demonstrasi. Dan pada zaman sekarang ini, pada reformasi juga masih kita temui banyak sekali demon-demon yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat ya. Nah, dan masih terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira prosedurnya atau langkah yang tepat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa sih? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Erni kami tampung. Masih ada 1 pertanyaan tersisa untuk yang pertama. Tinggal 1 pertanyaan ya, teman-teman. Saya Rup. Oke, Heru, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi kan kalau bentuk demonstrasi itu merupakan bentuk ya yang diperbolehkan di Indonesia. Terus kalau demonstrasi itu juga berupa ungkapan dari demokrasi kita di Indonesia. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa demonstrasi itu bisa terjadi, penyebabnya apa gitu? Apakah ada krisis di demokrasi kita di Indonesia gitu? Nangkep nggak, Sin? Oke, nangkep. Intinya kenapa sih adanya demo di Indonesia itu sampai saat ini tuh masih ada demonstrasi gitu kan? Ya, karena kan demonstrasi itu bentuk ungkapan dari ketidakpuasan gitu dari demokrasi kita di Indonesia ini. Oke, Heru, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa menunggu sebentar, kami akan mendiskusikan untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Oke, dari 3 pertanyaan, mungkin di sini kelompok 2, saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Erni tentang demonstrasi mahasiswa yang masih banyak terjadi gitu, nggak hanya di tahun 1998 seperti kasusnya Trisakti, tapi sampai saat ini tuh terjadi gitu. Kalau dari kelompok kami, nah sebenarnya gini, demonstrasi itu kan penyelesaian akhir gitu. Sebelum adanya demon itu kan pasti ada jalan-jalan yang ditempuh gitu sebelumnya. Karena demonstrasi sendiri atau demo itu merupakan jalan akhir gitu yang bisa ditempuh untuk menyampaikan aspirasi kita. Nah, untuk kenapa demo mahasiswa ini terutama bisa terjadi, mungkin faktor penyebabnya karena ada beberapa tuntutan dari mahasiswa atau dari keinginan dari mahasiswa yang belum terpenuhi, baik itu dari segi pemerintah ataupun misalnya di lingkungan kampus kita kan juga sering terjadi gitu. Nah, mungkin gini penjelasannya, sebelum demon kan pasti ada tahap-tahap nih, misalnya kayak tahap diskusi, pastikan antara baik itu mahasiswa dengan pemerintah atau contoh kecilnya mahasiswa dengan pihak dosen, pihak kampus. Nah, itu pasti terjadi. Nah, kenapa demonstrasi itu sampai terjadi? Karena keinginan mahasiswa sebelumnya itu belum tercapai sepenuhnya atau belum belum ada jalan keluarnya yang menurut mahasiswa tersebut atau menurut orang yang demonstrasi itu tuh mencapai titik puas gitu. Makanya masih ada demon sampai sekarang. Dan kenapa demon itu diidentikan dengan mahasiswa gitu? Karena mau tidak mau mahasiswa ini adalah yang mewakili suara rakyat gitu kan, teman-teman. Jadi banyak yang dari kalangan mahasiswa itu ketika ada demo atau ketika ada peraturan dari pemerintah, peraturan baru terutama itu mereka mewakili rakyat menyampaikan aspirasi mereka gitu. Misalnya demo di MPR, DPR atau dalam skala kecil di pihak kampus. Nah, hal itu cukup wajar terjadi, tapi yang perlu diingat adalah yang namanya demonstrasi itu sebenarnya tidak ada kekerasan di dalamnya gitu. Tapi dalam kasus Trisakti ini berbeda karena ada beberapa mahasiswa yang ditembak dan itu kan tingkatnya udah rusuh gitu. Makanya ada kejadian sampai saat itu gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Erni. Gimana Erni? Oh, berarti demonstrasi itu tuh merupakan langkah akhir ya, kalau langkah-langkah di awal tuh tidak bisa terpenuhi. Ya, terima kasih, Cindy. Ya, jadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang yang namanya unjuk rasa atau demon ini merupakan langkah akhir gitu. Langkah akhir yang bisa dicapai gitu. Karena nggak mungkin dong ada suatu permasalahan kita langsung mengadakan demon atau unjuk rasa gitu, nggak mungkin. Pasti di sebelum-sebelumnya pasti ada pertemuan dulu, ada diskusi dulu, ada misalnya konsolidasi dulu. Nah, ketika semua jalan itu tuh
tidak mencapai kesepakatan, maka ya demon ini jalannya. Tapi bukan berarti demon ini harus identik dengan kekerasan atau seperti kasus Trisakti itu sampai ada penembakan gitu. Oke, baik, terima kasih. Maaf, Sin, boleh nyanggah jawabannya enggak? Oke, silakan Heru. Oh, jadi misalkan kayak demonstrasi itu kan bisa terjadi, contohnya yang kemarin itu tentang RUU KUHP ya. Yang disampaikan tadi, demonstrasi itu terjadi karena ada hal yang tidak terpenuhi. Sedangkan kita tahu kan kayak misalkan dari sesuatu hal itu kan sebelumnya sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Akan sini tuh mengapa hal itu bisa nggak terpenuhi sedangkan sudah dimusyawarahkan sebelumnya gitu. Oke, baik, pertanyaan dari Heru. Sekalian saya jawab ya, karena ini pertanyaannya masih menyambung dari pertanyaan Erni gitu sanggahannya. Kenapa kayak gitu? Karena di dalam setiap kebijakan atau peraturan yang diambil, baik itu oleh pihak pemerintah ataupun dalam contoh kecil pihak kampus, nah itu pasti terjadi pro dan kontranya kan. Nggak mungkin suatu peraturan itu oke dapat diterima oleh semua kalangan gitu. Jadi hal itu atau diskusi sebelumnya sebelum demon itu tidak mencapai kesepakatan karena masih ada pihak yang pro kontra terhadap suatu peraturan itu, karena gini, yang namanya peraturan baik untuk satu orang belum tentu baik untuk semua gitu. Jadi ya hal yang wajar sebenarnya ketika ada misalnya kayak UU apa yang harus sebutkan tadi KUHP ya. Nah, itu kan menurut pemerintah baik, tetapi menurut beberapa kalangan itu tuh kontra gitu dengan kepentingan rakyat. Jadi mungkin terjadinya demo karena ada pihak yang pro dan kontra tersebut, dan pada diskusi sebelumnya sebelum demo itu tidak mencapai kesepakatan antara yang pro sama yang kontra gitu. Oh, berarti itu kan kebijakannya kan ada yang tidak sepakat gitu maksudnya tadi kan. Jadi musyawarahnya itu tidak mencapai mufakat berarti ya. Terus inti dari musyawarah itu kan bila orang berpendapat kita juga harus mengusulkan gitu. Kita juga harus menerima dengan lapang dada gitu. Oke, jadi gini, mungkin itu untuk pengambilan keputusan di pemerintah, untuk lebih jelasnya saya sendiri kurang paham ya terhadap bagaimana mereka mengambil keputusan untuk menetapkan sesuatu. Tapi yang perlu diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia kan tidak gimana ya, maksudnya tidak musyawarah lalu mencapai mufakat gitu, karena di Indonesia kan juga terdapat misalnya partai-partai, nah terus fraksi dari partai. Nah, mungkin pengambilan keputusan yang diambil itu hanya mewakili atau hanya diambil dari kesepakatan beberapa fraksi atau partai atau beberapa pihak gitu. Karena nggak mungkin juga kita mau ngambil keputusan itu dari semua rakyat gitu, karena pada dasarnya kan kita udah mewakilkan gitu kan, suara kita tuh udah diwakilkan oleh pihak parlemen gitu. Jadi untuk pengambilan keputusannya gimana, untuk tata caranya itu kurang paham sih, karena sistemnya kan sistem parlemen di Indonesia kan berbeda gitu, dan untuk pengambilan keputusannya kan juga pastinya berbeda gitu. Tapi yang namanya setiap keputusan ya itu tadi pasti ada pro dan kontranya, ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Nah, mungkin adanya demo ini karena ada pihak yang tidak setuju dengan adanya suatu peraturan tersebut gitu. Gitu sih Heru. Oke, baik Sin. Makasih. Oke, terima kasih Heru dan Erni atas pertanyaan dan sanggahannya. Selanjutnya dari pertanyaan Galuh akan dijawab oleh Mega. Kepada Mega saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan Galuh tadi tentang sudah sampai mana sekarang kasus tragedi Trisakti ini ya, benar kan? Oke. Ya.
Oke, saya izin menjawab ya. Jadi pada tahun ini tragedi Trisakti diperingati setelah 23 tahun tragedi tersebut tidak ada kejelasan atau hasil dari pelanggaran berat tersebut, maka mahasiswa dan mahasiswi Universitas Trisakti terus konsisten mengawal segala bentuk upaya penuntasan kasus 12 Mei 1998. Ini kata Menteri 12 Mei Kepresma Trisakti, yaitu Ilham Wahyu. Mereka menggelar Malam Gelora di Tugu 12 Mei Reformasi. Acara peringatan itu dinyatakan berjalan hikmat, tertib, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kasus ini nih belum tuntas sampai sekarang, Galuh. Masih banyak tuntutan-tuntutan dari mahasiswa-mahasiswa Trisakti yang ingin kejelasan dari kasus tersebut. Di sini juga ada beberapa rangkuman atau sikap dengan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti tetap konsisten dalam mengawal dan tetap menuntut serta mendesak negara untuk menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Trisakti serta pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Yang kedua, mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelanggaran HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Trisakti. Lalu yang ketiga, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti konsisten dalam mengawal amanat dan cita-cita reformasi dan menolak segala bentuk pelanggaran atas cita-cita dan amanat reformasi tersebut. Apakah terjawab dari pertanyaannya, Galuh? Oke, makasih Mega. Jadi kalau menurut kelompok kalian nih, pemerintah sendiri tuh udah ngakuin belum sih kalau ada kesalahan di tragedi ini, khususnya di bagian demonstrasinya tadi ada kesalahan teknis yang menyebabkan adanya tragedi ini. Jadi kayak seolah-olah pemerintah agak sulit untuk mengakui, jadi mereka agak enggan untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi untuk tanggapan dari kelompok kalian sendiri bagaimana? Khususnya Mega sendiri gimana? Terima kasih. Oke, kalau menurut saya dari tanggapannya pemerintah sendiri masih belum tegas ya, Galuh. Jadi belum ada kayak guideline khusus untuk kasus ini. Makanya masih terus dituntut dari mahasiswa Universitas Trisakti tersebut. Tapi kan kasusnya udah sangat besar gitu. Kenapa berpikir seperti itu pemerintah belum menemukan apa tadi headline? Kasusnya kan sangat besar, terkenal, seluruh Indonesia hampir tahu kasus ini. Kenapa pemerintah nggak bersikap tegas gitu loh? Kayak berusaha melindungi, sedangkan ini sendiri bikin citra pemerintah itu buruk. Kan ini kan menyangkut bagaimana proses demonstrasi di Indonesia sendiri. Izin menambahkan dari Mega ya, Galuh. Ya, Cindy silakan. Nah, itu juga sih yang patut dipertanyakan juga sebenarnya terhadap pemerintah, karena itu kan kejadiannya sudah lama dan benar kata Galuh tadi sudah kasusnya itu semua orang udah tahu gitu kan, udah satu Indonesia tahu gitu. Tapi kenapa masih kayak gitu gitu? Nah, mungkin untuk penyelesaiannya sampai saat ini bahkan belum terselesaikan karena ada gimana ya? Pasti kan kalau kayak gitu kan ada yang pihak-pihak yang dilindungi gitu istilahnya. Ada pihak-pihak yang harus dijaga gitu kan dari pemerintah itu sendiri, entah itu pihak kepolisian atau pokoknya ada kepentingan-kepentingan tersendiri biasanya gitu, sehingga suatu kasus itu atau kasus Trisakti itu sampai sekarang belum jelas nih titik terangnya tuh ada di mana, siapa yang salah, terus belum ada. Sebenarnya kan dari dulu sudah ada bahkan dibentuk badan khusus yang menyelidiki kasus tersebut gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Kalau menurut kelompok kami pribadi, yaitu ada kepentingan yang masih ditutupi oleh pemerintah gitu, ada kepentingan beberapa pihak yang masih dijaga oleh pemerintah gitu sih, Galuh.
Jadi bisa dikatakan pemerintah melindungi pelaku, jadi demonstrasi di Indonesia sistemnya itu kurang adil. Nggak bisa dikatakan baik, masih kurang baik. Seperti itu, Cindy? Nah, kalau untuk perlindungan dari pelakunya mungkin sudah ditindak atau bagaimana ya. Tapi kayak gitu kan kasusnya kompleks kan, tidak hanya melibatkan satu pihak gitu. Yang namanya pihak pemerintah kan pasti dia punya relasi juga gitu di dalam kasus itu gitu, entah itu dari pengadilannya atau mungkin dari pihak pelakunya gitu. Jadi kalau menurut kelompok kami, nah ketegasan pemerintah ini kurang sehingga orang juga pastinya seperti pertanyaan Galuh tadi masih meragukan jalannya demokrasi yang di Indonesia terutama untuk kasus-kasus besar gitu karena banyak kasus besar juga yang penanganannya itu sampai sekarang belum jelas gitu. Oke, terima kasih Cindy untuk jawabannya. Izin nambah jawabannya. Oke, silakan Heru. Ziza mau nambahin nggak apa-apa Ziza dulu? Oh ya, makasih Heru. Jadi untuk penyelesaian kasus di Trisakti ini dari beberapa sumber yang saya baca itu pemerintah itu udah mengambil langkah yang namanya penyelesaian pengadilan militer bagi para pelaku di lapangan ketika terjadinya kasus tersebut. Saya lupa di tahun berapa pemerintah mengambil langkah itu. Jadi di dalam putusan itu pemerintah itu memvonis ada 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis hukuman 2 sampai 5 bulan penjara dan 9 anggota BRIMOB dipecat dan dipenjara 3 sampai 6 tahun. Gitu. Apakah kira-kira hal itu bisa masuk gitu ke dalam langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini atau kira-kira itu hanya berita-berita miring saja? Saya masih bingung di situ. Ya. Izin nambahin ya. Oke, silakan Heru. Jadi yang saya tahu, saya dengar informasinya gitu, bahwa memang di waktu kejadian itu negara kita kan memang sudah berbentuk demokrasi, tetapi keputusan puncaknya tetap berada di tangan presiden gitu. Kemudian pada zaman itu juga siapa yang tentang keputusan dari presiden ini boleh dihukum mati gitu. Jadi masih jadi target dari pemerintahnya gitu. Itu yang saya pernah dengar gitu ya. Oke, terima kasih Heru dan Ziza untuk pertanyaan dan sanggahannya. Mungkin teman-teman ini kan karena kita tidak memakai akun Zoom yang Prodi, pakai akun pribadi, jadi ini mau habis nanti bisa join lagi ya. Kalau Cindy tinggal berapa menit Cindy waktunya Cindy? Iya Pak, gimana? Tinggal berapa menit waktunya? Terlihat tidak? Host terlihat? Mega Pak. Berapa mega? Berapa? Tinggal berapa menit? Sebentar Pak. Oke, saya tambahkan ya. Sambil sampaikan ke saya nanti nggak berapa menitnya Cindy ya. Iya Pak. Oke, jadi begini, kasus Trisakti itu semua orang Indonesia juga tahu, itu juga disorot oleh media luar negeri kan begitu ya. Pertanyaannya kenapa sampai detik ini nggak selesai? Kan begitu ya. Ingat, itu terjadi pada zaman Orde Baru ya. Tapi sampai sekarang era reformasi itu kan antitesis dari, ingat, itu adalah antitesis dari era Orde Baru. Reformasi itu antitesisnya. Kalau dulu Soeharto, ya semua bisa dikatakan anti Soeharto pada waktu itu. Ya, pemerintahan sekarang itu ya antitesis dari pemerintahan Soeharto. Faktanya apa? Jangan menyalahkan pemerintah semua, kan begitu. Kenapa? Karena pemerintahan hari ini pun antitesis dari pemerintahan sebelumnya. Ingat. Yang didorong sama.
Kan begitu, bagaimana penuntasan. Tapi ketika ganti pemerintahannya dari si A, si B, ya kan, dari Soeharto ke Habibie, ke Abdurrahman Wahid, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, itu nggak selesai. Jangan-jangan memang ada masalah yang kompleks di sini. Bahkan kita ganti pemerintahan loh. Itu belum selesai sampai dengan hari ini. Ini jangan-jangan ada masalah yang kompleks. Seperti yang disampaikan tadi. Ya, jadi ini tidak semudah seperti mungkin yang ada di angan-angan kita gitu, bahwa ini akan selesai ketika ganti pemerintahan. Padahal ini antitesis dari pemerintahan sebelumnya. Kan begitu. Artinya apa? Ya, harusnya di sini juga jeli gitu. Pemerintahan yang baru ini kan antitesis semua gitu loh. Ya, tapi nggak selesai juga. Jangan-jangan ini hanya isu yang memang selalu dimainkan gitu. Isu yang selalu dimainkan ya untuk kepentingan tertentu juga. Jangan-jangan itu juga. Makanya mahasiswa di sini saya minta untuk lebih bijaksana dalam melihat sebuah sudut pandang, terutama mengenai tragedi ini. Ya, hak asasi manusia itu ada sejak manusia itu dalam konsepsi. Ingat, sejak dalam konsepsi. Ketika orang tua Anda berhubungan badan, itu sudah ada 1-2 hari, ya sudah ada konsepsinya, itulah hak asasi manusia. Itu sudah dilindungi. Jadi bukan ketika lahir saja. Ya, jadi harusnya yang dibahas hari ini tidak hanya mengenai mungkin Trisakti, Semanggi dan segala macam, tapi yang ada di sekitar Anda juga silahkan Anda angkat, sebenarnya nggak masalah. Kan begitu. Tapi konsep hak asasi manusia itu sejak Anda dalam konsepsi. Ya, itu harus dipahami. Jadi kenapa ketika ada yang mengandung, seorang perempuan mengandung dan itu janinnya sengaja dihilangkan, nah itu dia dianggap pelanggar HAM. Kan begitu. Mengenai kasus ini, ya ayo coba kita telusuri lebih jauh lagi. Itu pesan saya. Ya, kenapa? Karena ini antitesis dari pemerintahan sebelumnya, itu terus kita berganti loh. Ya. Setelah Soeharto itu kan ada Pak Habibie, ada Pak Abdurrahman Wahid, ada Bu Megawati, Pak SBY, ada sampai dengan Pak Joko Widodo. Itu antitesisnya semua. Tapi nggak selesai. Kasarnya ngomong gini, ketika Orde Baru itu mereka inilah yang menjadi penyeimbangnya. Kalau sekarang kan bahasanya oposisi itu. Saya nggak tahu dari mana oposisi bahasanya. Kan begitu. Tapi penyeimbang. Ini yang selalu mengkoreksi, yang selalu mengkritisi pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Tapi ketika mereka menjadi pemimpin hari ini, sampai dengan hari ini juga nggak selesai. Ini jangan-jangan seperti yang tadi disampaikan, ada masalah di situ yang kompleks sekali. Ya, jadi harus dipahami bersama. Ayo kita coba dalam melihat suatu permasalahan itu dengan sudut pandang yang lebih bijaksana lagi. Jangan saling menyalahkan. Penegakan hukum itu tidak akan dirasakan adil oleh semua. Oleh semua, saya katakan semua. Tapi ada beberapa yang merasakan adil, ada yang tidak adil. Ingat, penegak hukum itu ya ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, panitera, dan segala macam. Bukan tunggal satu. Hakim bukan satu. Kan begitu. Tapi ada saja yang merasa tidak adil. Kan begitu. Nah, itulah dinamika penegakan hukum yang ada. Mau di republik manapun, mau yang ada di dunia manapun, ya itu pasti ada yang dirasakan juga seperti itu. Ketika Anda diberikan uang 50.000, adik Anda diberikan juga uang 50.000, tapi dia kelas 1 SD. Adil tidak? Kalau kata orang tua mungkin adil, sama-sama 50.000. Tapi dari sisi Anda, saya kira tidak adil. Nah, itulah keadilan gitu loh. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan begitu saja. Ya, menurut sudut pandang siapa ya monggo saja silakan. Yang penting pesan saya lebih bijaksana. Ya, oke. Cindy, bagaimana? Tinggal berapa menit? Untuk waktunya masih 10 menit lagi, Pak, sampai 13.45. Di yang Zoom-nya masih lama? Zoom-nya ternyata udah unlimited kok, Pak. Jadi bisa ini lebih lama. Bisa agak ini ya. Oke, ini tinggal berapa pertanyaan lagi? Tinggal 1 pertanyaan dari Heru, Pak. Oke, 1 pertanyaan lagi ya.
Berarti silakan dituntaskan. Oke, saya senang dengan kelas ini. Kenapa? Ya karena aktif. Ya, jadi luar biasa kelas ini sangat aktif dan saya tidak perlu diberikan panggung lama-lama. Ya, jadi monggo silahkan yang lain aktif, monggo silahkan. Ya, hari ini pemerannya adalah Anda, senternya adalah Anda semua. Saya kalau ada yang nggak pas, oke, saya beneri, kan begitu. Saya itu aja, fasilitator, kan begitu. Oke, Anda silahkan berkreasi. Ya, monggo silakan Cindy dilanjutkan. Oke, baik Pak, itu melanjutkan pertanyaan dari Heru, yaitu akan dijawab oleh Alda. Pada Alda, saya persilakan. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan Heru, apakah benar untuk mengapa demonstrasi masih terjadi hingga sekarang? Benar atau tidak ya, Heru? Ya, tapi intinya itu demonstrasi itu kan masih sering terjadi. Terus maksudnya itu apa yang salah gitu dengan demokrasi kita di Indonesia ini? Oke, di sini saya mencoba untuk menjawabnya. Nah, mengapa demonstrasi masih terjadi? Ada 3 faktor yang menyebabkan demonstrasi itu terjadi. Yang pertama, kekecewaan mahasiswa dan masyarakat pada kinerja elit politik yang buruk dan terjadi secara berulang-ulang. Yang kedua, cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah kerap menggunakan cara non-persuasif dan membuat emosi rakyat di daerah mengalami eskalasi. Nah, untuk faktor yang ketiga itu yaitu elit politik yang nampak mementingkan kepentingan kelompok oligarki politik dibandingkan kepentingan rakyat. Begitu, Heru. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Baik itu dari teman-teman kelompok 2 atau teman-teman yang lain, silakan. Oh, jadi inti dari jawaban Alda itu tadi karena yang salah dengan demokrasi di Indonesia itu karena pemerintahnya masih ada kepentingan dengan baik secara pribadi atau kelompok, misalkan partainya gitu ya. Benar sekali, Heru. Izin menambahkan, Heru. Ya, Sin. Mungkin jawaban Alda tadi dari poin-poin yang telah Alda sampaikan tadi benar bahwa hal itu tuh masih menjadi faktor gitu, beberapa faktor yang menyebabkan demonstrasi itu masih terjadi. Lalu seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa yang namanya keputusan itu pasti ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Nah, munculnya demonstrasi ini jelas karena adanya pihak yang tidak setuju kan, tidak sependapat lah intinya dengan suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat gitu. Jadi munculnya protes atau demonstrasi bisa dari situ alasannya karena adanya perbedaan itu, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, lalu ada yang merasa dirugikan gitu. Nah, untuk hal itu sebenarnya kalau dibilang sistem demokrasinya yang salah 100% juga tidak, karena yaitu tadi yang namanya demokrasi pastinya ada kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Nah, mungkin cara yang ditempuh dalam menyuarakan pendapat salah satunya dengan demonstrasi tersebut, karena jalan-jalan yang sebelumnya ditempuh itu tidak mencapai kesepakatan atau hasil yang diinginkan oleh kedua pihak yang pro dan kontra gitu sih, Heru. Oke, Sin, terima kasih. Oke, dari yang lain ada yang ingin menyampaikan tambahannya?
Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 2 memohon maaf apabila dalam presentasi atau dalam menjawab pertanyaan dan menjawab sanggahan dari teman-teman terdapat berbagai kesalahan gitu. Untuk itu, karena presentasinya sudah selesai dan tidak ada penanya lagi, presentasi kelompok 2 saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar saja Cindy ya menanggapi tadi pertanyaan dari siapa, Heru kalau tidak salah. Jadi begini, kenapa sampai hari ini masih ada demonstrasi? Orang kalau dikatakan demonstrasi itu kan kadang nggak mau. Maunya dibilangnya apa coba? Aksi. Ya, demonstrasi nggak mau dibilangnya aksi. Jadi kalau sampai dengan hari ini masih ada aksi, masih Anda bisa menyuarakan pendapat Anda bisa mengkritisi, berarti ya kita sedang baik-baik saja dong. Karena disitulah duduknya demokrasi. Kalau di situ tidak ada istilahnya Anda tidak bisa mengkritisi, ya Anda sudah tidak bisa menggelar aksi lagi, ya kita sudah bukan demokrasi lagi. Kan begitu. Ya, duduknya memang di situ. Ya, jadi wajar saja. Kenapa? Karena aturan itu kan dibuat oleh manusia. Jadi di demokrasi itu monggo saja silahkan. Jangan-jangan aturan itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Kan? Nah, itulah demokrasi. Makanya di trias politika itu saya sampaikan sekali lagi, kan ada pemisahan kekuasaan di situ. Jadi tidak ada yang lebih absolut, tidak ada yang lebih mutlak. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, jadi tidak bisa saling mencampuri urusannya. Presiden itu tidak bisa mencampuri urusan penegak hukum. Walaupun toh Kapolri dengan Jaksa Agung itu ada di bawah presiden. Itu tidak bisa. Tapi kalau ada yang coba-coba oknum bermain di situ, ya itu fakta hari ini kan begitu. Ya, jadi memang ini harus dipahami bersama. Itulah kalau kita semua sesuai aturan, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Penguasa, ya kan, penguasa itu semacam ya apa istilahnya, penguasa itu bisa mengatur hukum kan gitu. Kenapa? Karena sudah ada pemisahan kekuasaan di situ. Ya, itu harus dipahami bersama. Ya, demokrasi. Kalau ada Anda sekarang hari ini bisa berekspresi, bisa menyuarakan pendapat, bisa mengkritisi, tapi dengan yang sopan, dengan santun, ya tentu itu tidak akan masalah. Tapi kalau sudah masuk ke hate speech, ujaran kebencian, caci maki, saling menghina, ya itu bukan demokrasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, itulah racunnya demokrasi. Itu yang merusak demokrasi. Kan begitu. Ya, oke. Saya kira itu dari saya. Ya, monggo silakan akan kita lanjutkan di LMS. Di LMS sudah saya siapkan semua materi, jurnal, dan analisis soal. Ya, silakan semua beralih aktivitas perkuliahannya di LMS. Saya kira itu. Untuk via Zoom-nya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.